Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi al-'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Ikhwani fillah, azakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam kajian kitab Ushul Salasah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dan kita masih dalam pembahasan tentang mengenal Islam. Dan mengenal Islam kita melanjutkan dari bagian rukun Islam atau tingkatan di dalam Islam. Artinya kita masih dalam bahasan setelah dua kalimat syahadat, maka kita membahas tentang masalah salat. Dan salat ini belum selesai Ana sampaikan waktu itu, masih ada sedikit lagi yang Ana akan sampaikan, yaitu di dalam sifat salat Nabi. Ya, di dalam sifat salat Nabi. Karena di dalam sifat salat, maka yang kalau disebutkan tentang sifat ai bermakna kaifiyah, ya, tata caranya di dalam ibadah salat itu sendiri. Sehingga dalam kaifiatnya salat ini ya tentunya tidak ada contoh yang benar kecuali yang datangnya dari Rasulullah SAW. Kita tidak boleh mengambil contoh yang kalau contoh itu tidak bersumberkan yang secara langsung Allah Ta'ala mengutus kepada Rasulnya, Rasulullah SAW. Sehingga banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang kita disuruh untuk mencontoh Rasulullah SAW. Ya, begitu juga di dalam hadis-hadis yang banyak sekali
Bahkan ancaman Rasulullah SAW ketika umatnya itu pada saat melakukan ibadah, salah satunya adalah ibadah sholat, lalu tidak mengikuti di dalam kaifiatnya sholatnya beliau, maka ibadah itu menjadi tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, maka amal itu menjadi tertolak. Tapi ikhwani fillah jazakumullah. Nah, waktu itu sudah ana sampaikan tentang sifat salat Nabi, ya, kaifiat tata cara di dalam salatnya Nabi. Waktu itu ana nukilkan dalam bahasan kitab yang sangat sederhana kecil, yaitu kitabnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ya, kalau mau lengkapnya sifat salat Nabi bisa antum baca, yaitu dalam kitabnya Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab sifat salat Nabi. Namun karena ini kajiannya adalah kajian tentang akidah, dan memang dalam kajian akidah ini, dalam pengambilan kitab usul salasa, sementara usul salasa ini membahas bagian dari mengenal Islam, maka mengenal Islam itu di dalam rukun Islam itu sendiri, yaitu tentang sholat. Dan ini kita sampaikan, meskipun ya sesungguhnya kalau kita belajar di dalam sifat sholat Nabi, maka sangat banyak sekali ya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kitab-kitab yang muktabar pun juga banyak sekali ya yang membahas tentang kitab sholat, ya. Dan itu bisa antum merujuk dalam kitab sholat, antum bisa rujuk di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dengan beberapa syarah-syarahnya, termasuk dalam kitab Subul Salam maupun dalam kitab Tawdihul Ahkam dan lain sebagainya. Baik, akhi, kita lanjutkan. Waktu itu sudah ana sampaikan ya tentang sifat sholat Nabi, kaifiat tata cara dalam sholat Nabi. Yang pertama adalah bersuci, berwudu. Ini sudah ana sampaikan ya. Bagaimana pentingnya wudu? Kalau orang itu tidak melakukan wudu di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Jangankan tidak wudu, ketika wudunya itu tidak benar, maka ibadah sholat itu juga berarti ibadah sholatnya juga bisa tidak sah kalau wudunya tidak benar. Ini satu saat aja nanti kita akan belajar tentang sifat wudu Nabi, bagaimana yang benar sifat wudu Nabi. Nah, waktu itu sudah ana sampaikan tentang keutamaan di dalam wudu itu seperti apa. Bahkan wudu itu akan mengeluarkan dosa-dosa kita dari tetesan air yang kita gunakan untuk berwudu. Dari ujung-ujung jari kuku kita akan mengeluarkan dosa-dosa hati. Dan itu banyak sekali hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Tapi sampai kepada waktu itu sudah ana sampaikan. Jadi yang pertama itu adalah berwudu, ya. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sutra, yaitu penghalang atau pembatas, ya. Dan itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan melaksanakan ibadah sholat, wajib menegakkan sutra. Sutra itu penghalang, pembatas, supaya di dalam sholat itu tidak terputus, ya. Karena sholat itu bisa terputus ketika tidak menegakkan sutra, ketika dilewati oleh anjing hitam, kemudian keledai, ya, itu akan memutuskan, dan juga wanita, ya. Makanya dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, maka orang yang tidak menegakkan sutra di dalam sholatnya, jika ada orang yang melewati di depannya secara langsung, masih dalam jangkauannya, maka kata dia disuruh untuk menghalangnya. Faktuluhu, untuk, kalau dalam bahasa itu pakai faktuluhu berarti membunuhnya. Tapi tidak mungkin masa ada orang sholat membunuh orang yang lewat di depannya. Maksudnya apa? Disuruh mencegah dengan kuat sekali, ya, dengan keras. Jangan sampai orang itu melewati orang yang sedang sholat. Makanya wajib menegakkan sutra, ya. Dan sutra itu ya banyak, bisa tembok yang dia jadikan sutra mendekat, atau orang yang sedang berzikir yang duduk itu juga bisa dijadikan sutra, atau orang yang sedang sholat di depannya juga bisa dijadikan sutra, ya. Makanya kalau ada orang yang sedang
berzikir, lalu ada orang yang sholat di belakangnya sementara zikirnya sudah selesai, aksamnya jangan meninggalkan tempat itu sampai bersedekah untuk menjadi sutrahnya seseorang yang sedang sholat. Ya, makanya orang yang melewati orang yang sedang sholat yang tidak ditegakkan sutra di depannya, maka lebih baik dia berdiri selama 40 tahun. Yaitu lebih baik ya dibandingkan dia harus melewati orang yang di depannya, orang yang sedang sholat yang tidak ditegakkan sutra. Ya, jadi hadis-hadis yang semacam ini banyak sekali. Tapi ini tidak mungkin. Itu sudah saya sampaikan waktu itu masalah sampai kepada meluruskan dan merapatkan shaf. Jadi meluruskan dan merapatkan shaf ini bagian dari sholat yang sempurna, akhi. Jadi sholat itu kan bisa nggak sempurna kalau tidak merapatkan dan meluruskan shaf, terutama pada saat melakukan ibadah sholat berjamaah. Banyak di antara kita meremehkan tentang merapatkan dan meluruskan shaf. Hadis-hadis yang cukup banyak sekali itu di dalam kalimat-kalimatnya selalu memakai fi'il amr. Rasulullah SAW itu selalu memakai fi'il amr. Ya, istawu wa ta'dilu. Ini fi'il amr. Kata kerja perintah. Ya, sawwu sufufakum. Ya, ini pakai fi'il amr. Kata kerja perintah. Jadi kita ini disuruh untuk merapatkan dan meluruskan di dalam shaf. Jadi itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan bentuknya tadi adalah fi'il amr. Kalau dalam bahasa Arab fi'il amr itu kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Dan kata kerja perintah menunjukkan sesuatu yang wajib dalam kaidah usul fikih. Kata Imam Syafi'i dalam kaidah usul fikihnya, beliau pernah menjelaskan, ya, al-aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah pada dasarnya menunjukkan sesuatu yang wajib. Artinya apa? Wajib untuk ditegakkan, nggak boleh diabaikan. Ya, sehingga merapatkan dan meluruskan shaf ini adalah sesuatu yang wajib. Ya, sesuatu yang wajib. Ya, menunjukkan sesuatu yang wajib supaya dalam sholat itu mendapatkan sholat yang sempurna. Ya, makanya dalam hadis itu disebutkan sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Jadi di akhir kalimat itu dikatakan min tamamis shalah, dari kesempurnaan sholat itu sendiri. Berarti kalau kita sholat berjamaah, ada di antara shaf itu yang tidak dirapatkan, tidak diluruskan, berarti sholat itu tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Dan waktu itu sudah sampaikan dalam beberapa hadis, ya, tentang sholat itu orang tidak seluruhnya mendapatkan pahala yang sempurna. Ada yang mendapatkan 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7 dan seterusnya. Bahkan hanya mendapatkan separuhnya saja. Ya, di dalam menjalankan ibadah sholat itu. Atau mungkin boleh jadi tidak mendapatkan sama sekali, hanya menjadikan menggugurkan kewajiban saja. Boleh jadi kalau sholat itu ya menjadi tidak sempurna. Ya, sehingga salah satunya adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Makanya sampai Rasulullah SAW itu pernah menjelaskan, jika ada orang-orang yang tidak merapatkan dan tidak meluruskan shaf, maka akan didatangi oleh setan. Dan setan itu beliau gambarkan seperti anak kambing yang sedang berlari-larian. Jadi kalau ada orang sholat yang berjamaah lalu tidak dirapatkan ya di dalam shafnya, maka beliau gambarkan akan didatangi oleh setan. Dan setan itu beliau gambarkan seperti anak kambing yang sedang berlari-larian di antara celah-celah shaf yang tidak dirapatkan itu. Sehingga apa? Mengganggu di dalam kekhusyuan di dalam sholat. Makanya jangan heran kalau kita itu sholat berjamaah tidak dirapatkan, tidak diluruskan shaf, setan itu akan datang seperti anak kambing yang berlarian. Maka boleh jadi pada saat itu ada orang yang sholat itu diganggu oleh setan. Apa gangguan setan dalam sholat? Maka setan itu diantaranya dalam penjelasan kitab Bulughul Maram min Adil Ahkam dalam
kitabus shalah, babul hasi alal khusyu'i fis shalah. Itu dijelaskan apa? Maka setan itu akan mendatangi ya orang itu supaya tidak khusyuk ya dengan cara apa? Ada yang disebut dengan ikhtilas. Mata itu ikhtilas, diberikan semacam copetan. Copetan apa? Mata itu akan jelalatan melihat kanan kiri. Ya, melihat kanan kiri orang yang di sebelahnya. Ya, boleh jadi ketika pada saat sholat itu, ya mata itu ngelirik ke sana kemari. Ya, ngelirik ke sana kemari. Makanya kalau bisa barang itu kalau bisa tidak ditaruh di depannya, kecuali memang barang itu ya khawatir lupa apa gimana nggak terbawa ya, atau barangkali kalau ada HP itu kalau HP-nya bagus ya jangan ditaruh di depan sholat, khawatir nanti temannya akan lihat HP-nya bagus banget ya, kapan saya punya HP seperti itu. Nah, jadi sholatnya nanti mikirin HP orang lain ya, jadi ahsan tidak ditaruh di bawah ya. Jadi kecuali kalau HP-nya biasa aja mungkin nggak masalah ya kan. Paling saya tidak punya kayak begitu ya kan. Tapi ini kalau HP-nya bagus ya, maka khawatir nanti dia akan ya terkena ikhtilas. Ya ikhtilas itu copetan dari setan. Begitu juga apa? Ya mafsadanya orang yang tidak merapatkan shaf akan didatangi oleh setan. Maka setan itu akan membuat orang itu pada saat sholat itu perutnya mules. Nah, dibikin mules ini perutnya. Makanya ketika dibikin mules itu boleh jadi di rumah padahal sudah habis buang air besar, tapi begitu sholat perutnya mules. Ini kerjaannya setan ini. Ya, makanya kata Nabi, selama itu mules maka jangan pernah membatalkan sholat, tetapi meneruskan sholat, kecuali pada saat itu mendengar ya suara dari kentut yang disebut dengan durrot ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu durrot, kentut yang bunyi itu, atau mendapatkan bau kentut yang disebut fusa, karena memang kentut itu kalau tidak berbunyi biasanya kan fus, makanya bahasa Arabnya itu fusa ya kan. Maka kalau tidak mendapatkan baunya maka jangan pernah membatalkan. Tetapi kalau orang itu mulesnya mau buang air besar ya jangan ditahan. Tapi kalau sekedar mules saja, lalu jangan langsung membatalkan. Oh jangan-jangan saya ini kentut. Belum tentu. Tapi kalau mules, betul-betul mules mau buang air besar, jangan ditahan, maka harus batalkan. Ya, jangan ditahan-tahan sampai mukanya merah begitu. Sayang ini masih sudah rakaat terakhir ini. Ditahan-tahan nggak boleh. Ya. Baik, nah ini akan didatangi setan dengan cara seperti itu. Ya, banyak sekali cara-cara setan itu membuat orang itu supaya tidak khusyuk. Bahkan dengan gerakan-gerakan tertentu kadang-kala itu yang nggak perlu orang itu bergerak. Ya dibikin gatal segala macam itu, garuk-garuk dan lain sebagainya. Jadi ini jangan dianggap sesuatu yang remeh, karena memang ini bagian dari betapa manfaatnya kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk merapatkan di dalam shaf itu sendiri. Karena kita tahu Pak, yang namanya setan itu ada di sekeliling kita, siap menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan. Ya, dan yang dimasukkan setan di sini adalah jin-jin kafir Pak. Itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinatun minal jin." Tidaklah salah seorang dari kalian akan diikuti oleh teman dari jin. Nah, teman dari jin ini kata Imam Nawawi adalah jin kafir. Makanya sempat ditanyakan oleh para sahabat, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga termasuk orang yang diikuti oleh jin kafir? Beliau pada awalnya menjawab, qala wa iya, ya betul aku diikuti oleh jin kafir. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama, melainkan aku itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Jin yang kafir yang ngikutin aku itu diislamkan. Fala ya'muruni illa bi khairin. Jin yang sudah masuk Islam dia tidak akan menyeru kecuali dalam kebaikan. Sementara kita bukan nabi, bukan rasul Pak, juga belum tentu orang yang alim juga kan begitu.
maka jin-jin kafir ini siap untuk menjauhkan kita dari kebaikan, termasuk pada saat sholat yang tidak dirapatkan softnya, ya Pak ya, yang tidak dirapatkan softnya. Setan itu berlarian di antara celah-celah soft seperti itu dan membuat kita sholat itu tidak khusyuk. Bahkan ingat terus, setan itu diingetin, ya jangan-jangan saya pergi ke masjid itu rumah belum saya kunci, jangan-jangan saya motor saya belum saya kunci dan lain sebagainya, macam-macam akan diingatkan. Ibu-ibu barangkali jangan-jangan tadi saya godok air, rebus air dan lain sebagainya, belum dimatiin kompornya dan lain sebagainya, akan diingatkan begitu. Padahal juga tidak pernah merebus tadi, ya kan? Maka yang seperti ini harus dicermati supaya ini bagian dari sifat salat Nabi itu selalu merapatkan dan meluruskan di dalam softnya, ya. Tetapi kalau ada temannya yang tidak mau merapatkan dan meluruskan soft, ya kita jangan sibuk, ya, ingin merapatkan dan meluruskan soft sehingga nanti selama sholat itu sibuk ngurusin soft, ngurusin kaki orang. Kan nggak semua orang kadang-kadang mau, kalau belum tahu ilmunya, orang itu tidak mau kakinya dempet, ya kakinya itu bersentuhan dengan kaki yang lain, ya kan? Itu nggak mau. Tapi ada orang yang sudah mengerti di dalam betapa pentingnya merapatkan dan meluruskan soft. Bahkan Nabi itu orang yang menyambung soft, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia. Itu banyak hadis-hadis yang sahih menjelaskan begitu. Karena ingin mendapatkan urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga apa? Dia ingin merapatkan dengan kaki sebelahnya, tapi kaki sebelahnya nggak mau dirapatin, ya kan? Ada yang seperti itu. Bahkan sampai selama sholat itu sibuk untuk ngurusin kaki orang. Maka yang seperti ini nggak usah. Kalau nggak mau dirapatkan sebelahnya, ya sudah, Bapak khusyuk sajalah di dalam sholat. Makanya ini penting untuk bisa kita pahami tentang masalah soft, ya Pak ya. Bagaimana Umar dulu merapatkan dan meluruskan soft. Jangankan ya tidak merapatkan soft, tidak meluruskan soft saja, Umar itu sampai dengan pedangnya diayun-ayunkan. Nah ini kita kadang-kala sudah tidak dirapatkan, ya softnya itu sudah pakai baris yang lurus begini, masih aja ada yang tidak tidak diluruskan, ya. Udah begitu, ya seringkali ini imam itu kalau perlu jangan langsung dia takbir, tetapi dia kontrol dulu, ya kontrol dulu. Jangan cuma sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, selesai kemudian langsung takbir. Enggak, kontrol dulu kalau bisa itu, ya. Ditanya dulu, di belakang itu rapatkan Pak, kan begitu, ya. Ini harus seperti itu. Memang harus diingatkan, apalagi yang belum biasa untuk diingatkan. Maka harus diingatkan terus supaya dirapatkan dan diluruskan, ya. Makanya jangan langsung takbir begitu, ya. Ahsan memang Umar itu sampai dia ke belakang dulu, dikontrol satu-satu itu, sampai dia ayunkan pedangnya itu, lurus enggak ini? Ya itu karena hadis-hadis cukup banyak sekali. Ya beliau perintahkan pakai fi'il amr tadi, sawu sufufakum, istawu dan lain sebagainya. Itu banyak hadis itu yang menjelaskan seperti itu. Baru setelah rapat semua, beliau baru maju ke depan, kemudian beliau menjadi imam. Itu ketika beliau menjadi seorang khalifah pada saat itu. Ya, bahkan ketika beliau belum menjadi khalifah, ketika Rasulullah SAW menjadi imam, maka beliau kemudian memerintahkan supaya Umar itu mengontrol dulu sahabat yang lain. Itu ada disebutkan dalam kitab Al-Isobahnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini perkara penting, jangan dianggap remeh. Ya, Anda lihat di sini juga masih banyak, ya, ini karena kita seperti keluarga, ya Pak, ya. Maka Anda lihat masih banyak yang tidak dirapatkan dan tidak diluruskan. Bahkan kalau merapatkan dan meluruskan soft itu tumit dengan tumit, bukan ujung jari kelingking dengan jari kelingking, Pak. Tapi semua kaki itu menghadap kiblat. Ya lurus begini, bukan begini, Pak. Nah ini rata-rata begini. Ya, bengkok begini, jadi ujung jari enggak. Jadi tumit dengan tumit hadisnya itu. Bahkan sampai pundak dengan pundak itu rapat betul, Pak. Memang kan sepertinya enggak enak, belum biasa, Pak.
Dan itulah supaya tidak memberikan celah kepada setan. Ya Pak ya, afan ini ya. Ini anak sampaikan karena kan anak sering jamaah di sini sudah berkali-kali ya, afan ya. Nah ini sudah anggap anak seperti keluarga sendiri. Makanya Anda lihat masih banyak yang tidak dirapatkan dan tidak diluruskan. Bahkan merapatkan itu tidak sekedar kakinya yang rapat, tapi juga bahunya itu ikut rapat. Sepertinya kayak sempit-sempitan. Ini kan enak Pak sebenarnya Pak. Kan dingin masjid ini. Masjid ini dingin supaya anget. Nah enak ini. Iya kan, dingin pagi-pagi udah dinginnya luar biasa seperti ini kan. Maka kalau dirapatkan, diluruskan, itu enak Pak, jadi anget ya Pak ya. Insya Allah begitu ya. Jadi nanti tolong diperhatikan soft ini karena ini terkait dengan kesempurnaan di dalam sholat. Makanya tadi di hadis tadi sudah Anda sampaikan min tamamis sholat, dari kesempurnaan sholat. Dan kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, yang keempat apa? Di dalam sifat sholat Nabi adalah berdiri dan niat di dalam hati. Jadi orang yang sholat itu hendaknya apa? Meniatkan di dalam sholatnya, niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Jadi niat itu pekerjaan di dalam hati. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al-Ummnya pun menjelaskan niat itu di dalam hati, bukan niat itu diucapkan. Ini apa? Ini memang ini termasuk Imam Nawawi yang bermadhabkan kepada Imam Syafi'i, maka niat itu di dalam hati, pekerjaan hati, sehingga tidak ada niat itu dengan diucapkan. Bahkan kalimat diucapkan yang selama ini dengan niat, maka tidak ada satupun dalil yang menjelaskan apa itu dengan niat lalu kemudian diucapkan. Maka seringkali ketika diucapkan, maka ini membutuhkan dalil. Dan dalil itu bagian dari sebuah ibadah. Dan ibadah itu tentunya disandarkan kepada Nabi. Sementara Nabi tidak pernah mengajarkan niat itu dengan diucapkan, bahkan dengan kalimat yang selama ini kita ketahui. Tidak perlu anak sampaikan ya. Antum seringlah mendengar niat itu di dalam sholat ya. Makanya kenapa terjadinya niat itu kalau diucapkan? Dulu pada zamannya seorang imam, yang imam itu bermadhabkan kepada Imam Syafi'i, ya, itu sekitar tahun 500-an. Ya, sekitar tahun 500-an ada seorang ulama yang bermadhabkan kepada Imam Syafi'i pada zaman itu ketika salah faham memahami ucapan dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummnya, ya. Apa Imam Syafi'i itu pernah berkata begini, idza nawa hajjan aw umratan ajza'a wa illam yatalaffat wa laysa kas-shalah la tasihhu illa binutqi. Jadi kata Imam Syafi'i, idza nawa hajjan aw umratan ajza'a, apabila orang itu niat haji atau umrah, maka ya ajza'a, maka dapat pahala, wa illam yatalaffat, meskipun tidak dilafadzkan. Artinya begini, orang di dalam haji atau umrah itu kan diniatkan, tapi niat itu di dalam haji maupun umrah para ulama itu menghukumi boleh diucapkan, boleh tidak diucapkan, ya. Tapi niat dalam umrah itu kan tidak seperti nawaitu begitu kan, tapi labbaik Allahumma hajjan, ya, labbaik Allahumma umratan, ya, itu bentuk di dalam ucapan pada saat meniatkan. Itu boleh diucapkan, boleh tidak diucapkan, ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, wa illam yatalaffat, meskipun tidak diucapkan, ya, labbaik Allahumma hajjan aw umratan, maka itu tetap mendapatkan pahala. Nah, dia kemudian menjelaskan ini berikutnya, ini yang salah paham selama ini. Walaysa kas-sholati, dan tidaklah sama dengan sholat pada saat ya niat di dalam haji maupun umrah itu tidak sama dengan sholat. La tasihhu illa binutqi, tidak sah sholat kecuali dengan diucapkan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i,
tidak sah sholat kecuali dengan diucapkan. Itu adalah yang dimaksudkan tidak sah sholat kecuali diucapkan pada saat takbiratul ihram, bukan pada saat niat. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, ini ada seorang ulama yang bermadhabkan kepada Imam Syafi'i pada zaman tahun 500-an itu memberikan penjelasan tidak sah sholat kecuali niat itu diucapkan. Padahal yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i tidak sah sholat pada saat takbiratul ihram itu tidak diucapkan, harus diucapkan Allahu Akbar, bukan pada saat niat diucapkan. Ya, makanya Imam Nawawi yang bermadhabkan kepada Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya, yang dimaksud niat itu adalah pekerjaan di dalam hati. An-niyat mahalluha fil qalbi wal qaul mahalluha fil lisan. Niat itu letaknya di dalam hati, sementara ucapan itu letaknya di dalam lisan. Ya, jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh para ulama tentang niat ini, termasuk kita ambilkan. Kenapa Anak ambilkan dari pendapatnya Imam Syafi'i? Karena banyak di antara pendapat dari sekian para ulama kalau di negeri ini banyak bermadhabkan kepada Imam Syafi'i. Sementara Imam Syafi'i itu tidak pernah melafatkan di dalam niat seperti yang sekarang ini, ya, baik dalam kitab-kitab beliau yang sudah muktabar, salah satunya dalam kitab Al-Umnya itu tidak dengan diucapkan niatnya. Ikhwani fillah azakumullah. Kemudian yang kelima, ya, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Artinya apa? Memulai di dalam sholat itu dengan takbir. Maka memulai sholat itu dengan takbir, maka hendaknya takbir itu sebagaimana hadis-hadis yang sahih. Takbir tangan itu, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab sifat sholat Nabi, beberapa hadis-hadis yang sahih. Maka ujung jari ini setentang paling tinggi itu setentang dengan ujung daun telinga ini, ya, jadi Allahu Akbar setentang ini, atau setentang dengan bahunya, jadi Allahu Akbar begini, jadi setentang dengan bahunya. Tidak ada hadis yang menjelaskan Allahu Akbar di atas kepala begini. Ini tidak Anda dapatkan sama sekali hadis-hadis yang seperti ini. Ketika takbir Allahu Akbar di atas kepala, ini biasanya takbirnya orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu berdasarkan dulu pernah dijajah oleh Belanda. Yang ketika Belanda itu, ya, memahami, ya, menyerang. Pada saat Belanda itu kemudian menodongkan pistolnya, maka untuk bentuk menyerah itu harus mengangkat kedua tangannya. Sementara orang yang sholat itu membesarkan Allah, maka menjadi orang yang menyerah, kecil, sehingga takbirnya harus ditinggikan seperti orang yang sedang menyerah. Maka ini tidak ada di dalam contohnya. Maka takbir itu setentang dengan daun telinga, kalau enggak setentang dengan baunya. Ya, itu dalam hadis-hadis yang cukup panjang. Nah, mungkin Anda bacakan dalam hadisnya. Kemudian, ya, setelah yang kelima, maka yang keenam adalah membaca doa iftitah. Ya, tadi setelah takbir maka meletakkan kedua tangannya itu di atas dada. Ya, di atas dada. Dada itu ini. Nah, beda. Ada yang sampai di atas ini nggak ada. Ini nakher. Nakher itu ini ya kayak kalau dalam orang Arab itu kalau nyebut unta itu menyembelihnya itu di nakher, di leher bagian bawah kan begitu, bukan di atas begini. Itu nggak boleh, ya. Maka dada itu di sini. Ya, jangan begini. Ada orang yang begini. Dinginan. Ini dinginan kayaknya, kakuan nih. Nah. Jadi, tapi ada hadis yang juga menjelaskan ada di perut, itu ada. Memang ada salah satu hadis, tapi dipertentangkan hadisnya ini, ya, tentang sahih apa tidak. Tapi sebagian ulama menghasankan di dalam hadis itu ada sebagian, dan itu sedikit hadis yang menjelaskan berada di atas perut. Tapi yang selamat insya Allah di dada seperti ini.
Ya, tapi ada yang di perut sebelah kiri. Wah, ini hawa nafsu harus dipegangin. Ini nggak ada. Jadi kalau kita ibadah itu jangan baper, bawa perasaan begitu, jangan. Ya, jadi sampai seperti itu. Ya, jangan. Bahkan ketika takbir kadang-kadang Allahu Akbar, kadang-kadang diputar dulu begini. Ini nggak ada ini. Dari mana ini? Supaya setannya koming katanya. Dia paham kalau didatangi setan, setannya komik, tapi giliran untuk tidak merapatkan soft kan aneh. Ya, harusnya apa? Yang justru yang harus dirapatkan soft dan pada saat takbir tidak perlu diputar, kan begitu. Kemudian yang ke-6 tadi adalah membaca doa iftitah. Nah, insya Allah doa iftitah kita sudah hafal ya, Pak. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya itu. Bahkan dalam doa iftitah kalau ingin yang ringkas ya adalah seperti dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud ya, subhanakallahumma wa bihamdika ya tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini boleh, ini yang pendek yang seperti ya, insyaallah tidak perlu anak sampaikan di dalam doa iftitah ini, insyaallah semua sudah paham. Nah, baru yang ke-7 adalah isti'adzah. Ya, membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, itu yang ke-7. Jadi jangan mengawali sholat. Banyak orang yang mengawali sholat dengan isti'adzah. Ini tidak ada sunnahnya sebenarnya. Jadi isti'adzah itu bagian di dalam kaifiyat sholat, sifat sholat Nabi, yaitu setelah membaca doa iftitah. Ya, banyak, bukan di awal pada saat mau menjalankan ibadah sholat. Biasanya kan sering kita dengar ya sebelum dia niat gitu, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, sampai kemudian nawaitu kan begitu. Ini jadi tidak pernah anak dapatkan. Justru isti'adzah itu ketika diucapkan setelah doa iftitah. Ya Pak ya, setelah doa iftitah. Makanya kemudian yang ke-8, setelah kita ta'awud ya, membaca isti'adzah tadi ya, maka membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Maka bacaan ini adalah bacaan dari orang-orang yang ketika menjalankan ibadah sholat ya tetap dia membaca bismillah, meskipun ada seorang imam itu yang dijaharkan dan yang disirkan. Jadi bukan imam itu nggak baca bismillah, tetap dia baca bismillah, tetapi disirkan. Ini kadang-kadang ada, wah itu imamnya kalau jenggotan itu suka nggak baca bismillah katanya. Nah, jadi kalau imamnya itu biasanya yang jenggotan nggak pakai baca bismillah, padahal dia baca, cuma disirkan. Nah, disirkan, ya. Jadi disirkan itu dipelankan, tidak terdengar oleh makmum, ya. Sedangkan dijaharkan itu dikeraskan. Jadi dua-duanya ada hadisnya, boleh dijaharkan, boleh disirkan. Tetapi hadis yang banyak justru yang disirkan. Ketika imam itu membaca atau dijaharkan pada saat sholat jahar seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka Rasulullah SAW pernah memberikan contoh, ya. Beliau kadang-kadang menjaharkan, kadang-kadang beliau juga mensirkan. Tapi yang paling banyak di dalam hadis itu menceritakan yang disirkan dibandingkan yang dijaharkan. Jadi ini nggak usah dipertentangkan. Ini kadang-kadang dipertentangkan. Oh itu biasanya kalau imamnya kalau jenggotan pasti nggak baca bismillah. Nah itu. Padahal dia baca bismillah, cuma disirkan. Atau sebaliknya, ini kalau imamnya nggak jenggotan pasti bismillahnya keras ini. Enggak juga, sama aja. Kalau dua-duanya ada contohnya, maka boleh kita kerjakan dua-duanya, ya, nggak usah diributkan. Selama dua-duanya ada dalilnya. Kemudian yang yang ke-9, setelah membaca bismillah, maka membaca surat Al-Fatihah. Maka membaca surat Al-Fatihah ini menjadikan sesuatu yang wajib dari orang yang menjalankan ibadah sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana dengan sholat yang dengan berjamaah?
Nah, bagaimana sholat orang yang sedang berjamaah? Apakah juga tetap membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah? Ini ada dua pendapat, ya, dua pendapat yang menjelaskan tentang bagaimana makmum itu, apakah tetap membaca atau tidak membaca. Maka dua-duanya insya Allah Ta'ala ada di dalam beberapa penjelasan para ulama dalam kitab-kitab fikih yang sudah mutabar, seperti dalam kitab Fiqhus Sunnahnya Said Sabiq yang sudah ditaklik oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, maupun di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maupun dalam kitab-kitab sifat sholat, ya, seperti kitab sholatnya Nabi oleh siapa ini, Syekh Nasruddin Al-Albani. Maka jika orang itu menjadi makmum, ya, menjadi makmum, maka pendapat yang pertama, ketika imam itu menjaharkan bacaannya, apakah makmum tetap membaca Al-Fatihah? Maka pendapat yang pertama, tetap membaca Al-Fatihah. Sehingga apa? Sehingga imam itu memberikan jeda terlebih dahulu, ya. Artinya memberikan jeda terlebih dahulu ketika takbir Allahu Akbar itu tidak langsung, ya, kemudian langsung membaca suratnya, agak diberikan jeda sedikit sehingga makmum itu diberikan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, sehingga ketika membaca Al-Fatihah itu tidak mengganggu, ya, bacaan dari imam atau tidak mengganggu konsentrasi pada saat kewajibannya untuk mendengarkan imam di dalam bacaan Al-Fatihahnya. Ya, itu harus diperhatikan. Itu pendapat yang pertama. Tetapi pendapat yang kedua, ini pendapat yang banyak sekali dipegang oleh para ulama. Ketika bacaan imam, ya, di dalam salat yang dijaharkan, maka bacaan imam itu adalah bacaan bagi makmum. Sementara juga ada hadis yang menjelaskan imam itu ketika membaca dijaharkan sholatnya, maka tugasnya makmum adalah untuk mendengarkan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, ya, fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu, ya, fa idza qara'a fa ansitu. Nah, ini jadi dijadikan imam itu untuk menyempurnakan makmum. Apabila imam itu takbir, makmum ikut takbir, imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud. Pada saat imam itu membaca fa idza qara'a fa ansitu, maka hendaklah makmum itu mendengarkan, ya, mendengarkan. Jadi makmum itu mendengarkan, ya, tidak ikut membaca, ya, tidak ikut membaca. Makanya dalam surat Al-A'raf itu kan disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini terkait dengan ibadah salat. Ya, terkait dengan ibadah salat ini pernah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhallahnya. Ya, bahkan Syekh Albani pun juga mengambil pendapat termasuk dengan pendapatnya Imam Ibnu Hazm ini. Imam Ibnu Hazm itu sekitar tahun 400 Hijriah. Beliau termasuk ulama senior juga. Maksudnya setelah zamannya imam yang 4, tahun 400-an itulah muncul seorang Imam Ibnu Hazm, seorang ahli fikih, ya. Maka beliau pernah menjelaskan, ya, surat surat Al-A'raf ayat berapa itu, 204 apa 207 itu. Maka itu menjelaskan tentang terkait dengan masalah sholat. Sehingga apa? Jika ada yang membaca Quran, fa idza quri'al Quran fa'ansitu lahu, maka hendaklah apa? Dia fa'ansitu lahu. Disuruh apa? Diam untuk mendengarkan supaya kita mendapatkan rahmat. Itu terkait dengan masalah sholat, kata Imam Ibnu Hazm ini, ya. Sehingga apa yang menjadi bacaan seorang imam itu menjadi bacaan makmum. Sehingga apa? Hadis yang menjelaskan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini hadis masih bersifat umum, belum bersifat khusus yang mengikat
kecuali dalam sholat yang menjadi makmum pada saat imam itu dijaharkan, maka cukup untuk mendengarkan, ya cukup untuk mendengarkan, ya karena Nabi juga dalam hadis yang lain pernah ketika beliau sedang sholat subuh, lalu ada seorang sahabat di belakangnya itu mengikuti bacaan Nabi, ya mengikuti bacaan Al-Fatihah Nabi. Begitu selesai sholat, Nabi menegur sahabat ini, kamu telah mengacaukan bacaan saya. Siapa tadi? Saya ya Rasulullah. Besok lagi jangan diulang seperti itu. Sehingga beliau kemudian itu yang menjadi asbabul wurudnya hadis ju'ilal imamu liyuktama bihi fa idza qara'a fa idza kabbara fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu fa idza qara'a fa ansitu. Ya, apabila imam itu membaca maka fa'an situ diam. Itu asbabul wurud di dalam hadis yang ketika ada seorang sahabat sholat subuh itu mengikuti bacaan Al-Fatihahnya Nabi, sehingga Nabi itu ya mengacaukan bacaannya beliau, sehingga ditegur selesai sholat itu. Sehingga cukup engkau diam dan mendengarkan, ya fastami'u dia. Tayyib ikhwani fillah azzakumullah, ya. Tetapi jika ada yang mau membaca silakan. Ya, jika ada yang mau membaca ketika sudah dijaharkan, silakan. Tapi imam memberikan kesempatan, ya, supaya bacaan itu tidak berbarengan ketika imam membaca Al-Fatihah lalu kemudian hilang untuk mendengarkan, tidak mendapatkan rahmatnya itu tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ikhtilaf di antara ya ulama yang seperti itu, akhi. Ini nggak perlu kita pertentangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 yaitu mengucapkan amin. Ya, ucapan amin ya tidak saja seorang makmum ketika seorang imam mengucapkan waladhdallin, maka imam pun juga mengucapkan amin. Ya, jadi sama, imam mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin. Ya, jadi tidak hanya makmumnya saja yang mengucapkan amin, tapi imam pun juga mengucapkan amin. Bahkan ketika bersamaan imam dan makmum itu mengucapkan amin, ya dalam hadis yang lain dijelaskan, maka malaikat akan mencatatnya sebagai sebuah keberkahan bagi orang yang sholat berjamaah. Ya, malaikat akan mencatatnya dan mendoakan sebuah keberkahan. Ya, jika berbarengannya aminnya makmum dengan imam. Jadi imam tetap membaca amin ketika selesai mengucapkan waladhdallin. Jadi bukan makmum saja. Baik, sampai kemudian yang berikutnya ya tentunya ya melakukan rukuk, ya Pak ya. Maka rukuk sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab ya mengambil hadis-hadis yang sahih, maka rukuk itu hendaknya ya jangan cepat-cepat selesai rukuk. Ini ya rukuk itu sampai tumaknina betul. Baca surat Ya. belum, Ustaz? Kenapa? Baca surat. Oh ya, baca surat ya. Afan ya, baca surat itu ya betul. Baca surat, maka baca surat itu hukumnya sunnah. Kalau baca surat itu hukumnya sunnah ya. Sebagai surat Al-Ikhlas, surat An-Nas dan lain sebagainya begitu. Jadi yang wajib itu baca Al-Fatihah. Kalau baca surat itu hukumnya sunnah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya dalam kitab-kitab fikih ya. Baik, sampai kemudian ruku. Maka ruku termasuk sujud dan lain sebagainya itu harus tumaknina. Jangan terburu-buru. Ruku itu kata Nabi, maka hendaknya orang itu apa? Meluruskan seluruh tulang-tulang sendi-sendinya itu. Ya, baru setelah tumaknina baru baca. Ya, jadi bereskan dulu gerakannya. Jadi kata Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, ketika orang itu baik rukuk maupun sujud, bereskan dulu gerakannya. Kembalikan tulang-tulang atau persendian-persendian itu sampai pada posisinya, lurus punggung itu. Nah, setelah itu baru dia baca Subhana Rabbiyal Azim ya wa bihamdi ya. Jadi jangan buru-buru sambil rukuk belum selesai, belum tumaknina, belum persendian itu pada tempatnya, itu sudah baca.
Maka yang seperti itu tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi itu membiarkan dulu gerakannya selesai, baru beliau membacanya. Ya, makanya tidak boleh terlalu terburu-buru. Maka imam ini pun juga harus memperhatikan. Apalagi kalau makmumnya sudah banyak yang tua, itu kan gerakannya agak lambat kan begitu. Ya, apa ya kan? Beda dengan yang masih muda. Ya, termasuk anak ini udah tua, ya kan? Pasti gerakannya juga ya nggak selincah dulu masih muda. Nah, ya, paling tua di Pak Haji kan. Nah itu. Jadi berikan terlebih dahulu, jangan buru-buru. Ya kan? Jadi tumaknina dulu, selesai itu baru membaca. Ini seringkali apa? Ya, pada saat gerakan seperti ruku itu kemudian apa? Langsung dia membaca. Maka ini tidak seperti itu. Ya, baik. Dan bacaan yang paling ya sering itu yang sudah kita ketahui, boleh subhana rabbiyal azim atau ditambahkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh yang seperti itu. Jadi dua-duanya ada semua hadisnya ya. Atau ditambahkan mau dibacakan, makanya karena rupanya ulama, bacaan juga boleh subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh, itu juga boleh ditambahkan seperti itu. Baik. Sampai kemudian ya apa ya, rukuk tadi tangan itu bukan megang paha, tapi yang dipegang apa? Lututnya. Ya, lututnya juga bukan apa? Bukan garisnya. Garis apa yang namanya? Ya, garis itu ini ya Pak ya? Tulang kering. Jadi bukan begini, bukan salah ini. Jadi yang benar itu lututnya begini, dan ini harus jangan ada yang begini nih. Ada. Juga bukan hanya begini Pak. Nah ini. Pinggang itu di bawah. Sakit gimana? Kecuali sakit, kalau sakit itu ya itu namanya makdur itu. Ada yang megang ini tulang keringnya itu nggak boleh, nggak boleh. Megang tulang kering itu tidak ada contohnya, ya Pak ya. Jadi garis tadi itu yang itu tidak dibolehkan. Harus dengan lututnya, dan jari-jarinya ini dilebarkan Pak, bukan begini Pak, bukan begini, harus ini. Nah, gini lah ini gini juga, bukan begini. Dia harus ke bawah ini maksudnya, bukan diayun begini maksudnya. Ke belakang nih, juga diayun begini bukan maksudnya. Ikhwani fillah, azakumullah. Sampai kepada penjelasan ya berikutnya apa ini? Ya sedikit lagi. Karena memang ya ini kita pakai kitab yang praktis saja ini. Sampai juga yang berikutnya setelah ruku, setelah ruku, maka kemudian yang berikutnya adalah apa? Bangkit dari ruku, itu mengangkat kepala, dan bangkit dari ruku ya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang seperti ini insya Allah sudah kita pahami ya Pak ya. Nah, pada saat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapan seorang yang disebutkan di dalam penjelasan para ulama, Rabbana walakal hamdu. Ya, maka ucapan seperti ini adalah ucapan ya kalau seorang imam, maka dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka makmum tidak perlu untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah lagi. Ya, cukup Rabbana walakal hamdu. Ya. Apakah boleh seandainya si makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Maka ini menjadi perdebatan. Ini nggak perlu kita bahas Pak ya. Tapi dari sekian banyak para ulama fikih, maka makmum itu sebenarnya nggak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau seorang imam selain mengucapkan sami Allahu liman hamidah,
maka dia juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Begitu juga dengan sholat yang sendirian. Ya, seperti itu ya. Jadi beda pada saat menjadi makmum, cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Baik ikhwani fillah, azakumullah. Kayaknya ini waktunya sudah bel dari tadi ya. Nah, ini memang. Baik, silakan mungkin anak buka jawab ini barangkali. Ya, Fadhol. Fadhol. Pertanyaannya tentang bagi makmum yang misalnya mengikuti pendapat membaca Al-Fatihah. Tadi kan Ustaz menyebutkan itu memberi jeda setelah takbir. Iya. Pertanyaan setelah takbir atau setelah Al-Fatihah, Ustaz? Karena kan kalau setelah takbir, saya kan larang Ustaz, makmum itu mendahului imam. Kalau setelah takbir kan berarti imam kan belum baca Al-Fatihah. Kalau di situ jeda diberikan untuk makmum, apa itu yang termasuk mendahului gitu ya? Nah, mendahului. Atau pertanyaan saya, atau apakah setelah Al-Fatihah setelah takbir? Kalau sebenarnya makmum yang mengikuti pendapat membaca Al-Fatihah. Ya. Baik. Dalam bacaan seperti itu memang kita dalam sholat itu seorang makmum tidak boleh mendahului imam. Tapi mendahului imam itu dalam gerakan yang paling dibahas oleh para ulama itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya. Jadi mendahului gerakan imam itu tidak dibolehkan. Bahkan ketika ada seorang makmum mendahului gerakan imam, termasuk takbiratul ihram mendahului imam tidak sah. Ya, atau pada saat mendahului imam ketika salam nggak sabaran seorang makmum sudah salam duluan, tidak sah sholatnya. Tapi kalau mendahului imam atau bersamaan imam pada saat sholat di dalam gerakannya, boleh jadi sholatnya itu meskipun sah tapi berkurang di dalam pahalanya. Ya, tapi kalau untuk bacaannya, yang tidak di dalam bacaan ini tidak ada yang kemudian diistilahkan mendahului imam. Ya, seandainya lebih duluan umpamanya, maka ada sebagian ulama yang membolehkan. Maka jeda itu jadi boleh sebelum pada saat membaca Al-Fatihah, atau memang selesai membaca Al-Fatihah, maka seorang imam mau membaca surat itu juga boleh diberikan jeda. Ya, tadi Afwan anak lupa nggak menyampaikan juga itu ya. Jadi boleh selesai baca Al-Fatihah diberikan jeda untuk memberikan kesempatan seorang makmum bisa membaca Al-Fatihah. Nah, seandainya mendahului dalam bacaan, maka dalam bacaan itu mendahului tidak pernah dipermasalahkan hampir ya para ulama. Meskipun memang ada sebagian yang mempermasalahkan ya, tapi yang paling dipermasalahkan adalah di dalam gerakannya. Maka gerakan di dalam sholat itu tidak boleh ya mendahului imam. Bahkan membarengi imam, bersamaan dengan imam itu juga tidak dibolehkan. Ya, tunggu sejenak baru ikuti gerakan si imam itu tadi sampai dia selesai. Ya. Jadi tapi memang yang ahsan ketika imam itu dijalankan, yang ahsan dan yang paling banyak diambil pendapatnya adalah apa? Tidak perlu membaca surat Al-Fatihah, tetapi cukup mendengarkan saja. Karena hadis-hadis yang berkaitan itu cukup banyak. Karena bacaan imam itu bacaan makmum. Dan ketika kewajiban imam itu memberikan bacaan dijaharkan, maka makmum sudah mendapatkan dan kewajibannya adalah mendengarkan. Ya, mendengarkan. Dan terkait dengan mendengarkan itu terkait dengan masalah ibadah sholat, bukan ibadah di luar sholat ya. Sehingga itu yang paling banyak dipilih termasuk oleh Syekh Albani dalam kitab Sifat Sholat Nabi. Ketika imam itu dijaharkan, cukup imam makmum itu mendengarkan saja. Ya, tidak perlu membaca surat Al-Fatihah, karena hadis yang menjelaskan la sholata liman lam yaqra bi Fatihahil kitab itu terkait hadis ini masih bersifat umum. Sehingga sholat yang sendirian itu wajib membaca Al-Fatihah, nggak boleh tidak membaca Al-Fatihah. Atau sholat yang bersama imam tapi sholatnya itu tidak jahar seperti apa? Sholat zuhur, sholat asar, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Tapi ketika imam itu dijaharkan, maka makmum cukup mendengarkan. Itu yang paling rajih di dalam beberapa penjelasan dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab.
Fadhil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. kan menyebutkan sholat pakai sutra, al depan kan pakai kok bisa. Ya. Sedangkan sini alat sutra pun kan terbatas, hanya Ya. roti saja. Apakah ini boleh jadikan sutra Ustaz, ini pembatas ini? Iya. Soalnya kan orang kan banyak habis sholat itu kan sholat sunnah, sini sunnah, banyak kan nggak mungkin satu-satu bawa nenteng gitu kan nggak mungkin. Apakah ini boleh dijadikan untuk sutra ini pembatas ini? Ya, baik. Disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, itu ketika disebutkan di dalam kitab shalah bab sutrati alal musalli, itu hadis yang pernah dihadirkan, ada hadis ketika orang itu sholat dengan sutra, maka sutra itu dengan menggaris, ya digaris, maka ternyata hadis ini hadis yang dhaif. Jadi hadis yang dhaif. Sehingga hadis-hadis yang sahih, kan dulu masjidnya itu kan pakai ini, pakai pasir. Sehingga ada hadis yang dihadirkan dalam kitab Bulughul Maram itu apa? Cukup menggaris saja, begitu. Ternyata hadis ini hadisnya dhaif. Ya, artinya seperti Imam As-Sun'ani menjelaskan dalam kitab Subul Salamnya ketika mentakhrij di dalam hadis ini, hadisnya ini dhaif. Ya, jadi tidak cukup, apalagi dengan batas seperti ini, maka apa? Sutra itu dengan ditegakkan. Dulu itu Nabi menegakkan apa? Pelana belakang pelana unta, ya, muakhirar rahli. Jadi muakhirar rahli itu belakang pelana unta itu ditegakkan di depannya atau menancapkan anak-anak panah. Nah itu, jadi menancapkan anak-anak panah. Tapi kan kayak begini nggak mungkin ditancepin anak panah, nggak bakal bisa. Berarti apa namanya, ada kayu yang bisa ditegakkan. Nah, bagaimana solusinya kalau ini orang banyak sholat sunnah? Ya kalau ya di antara orang yang sholat sunnah, ya membelakangi saja, menjadikan punggung atau orang yang sedang sholat sunnah itu jadikan sutra, cukup Pak. Cukup sebenarnya, nggak pakai apa namanya sutra dengan kayu aja, itu sudah cukup sebenarnya kalau sudah paham. Makanya jangan melecok ini. Jangan apa ya, ini bahasanya Arema ini apa nih? Jadi ngacak-ngacak gitu, jangan ngacak-ngacak ya Pak ya. Jadi menjadikan punggung orang yang sholat atau orang yang sholat itu menjadi sutra Pak, cukup Pak. Kalau ini jumlahnya orang ini ada 30 orang, ya kan? Ketika sholatnya itu menjadikan orang yang sholat di depannya dijadiin sutra, cukup Pak. Jadi nggak ada istilah, wah ini nanti semua bawa kayu sutra masing-masing, nggak perlu Pak. Makanya menjadikan apa namanya pentingnya ilmu untuk supaya kita pahami tentang masalah sutra ini. Jadi sutra itu bisa tembok, bisa seseorang yang berdiri, bisa punggung orang yang sedang berzikir atau sedang duduk, atau memang yang bisa diberdirikan benda kayak begini kan bisa juga diberdirikan. Ambil itu. Maka sesuatu yang bisa diberdirikan itu menjadi sutra. Dan kalau sudah tahu, jangan sholat di depan pintu yang tidak ditegakkan sutra. Nah ini, ya ini kan namanya di pintu begini orang keluar masuk, tapi dia tidak menegakkan sutra, ya jangan Pak, harus menegakkan sutra yang seperti itu. Ya, jadi kan ini ada orang lalu-lalang, kasihan kalau orang yang sedang kebelet begitu, sementara sholat sunnah di depan pintu, sementara dia tidak menegakkan sutra, dia sudah nahan-nahan itu. Ya, jadi itu khusus. Ya, jadi harus dengan itu ya sutra. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil silakan. Ketika tadi kan sesungguhnya kalau sholat yang Fatihah dan dijalankan, makmum kan sebetulnya kan nggak Ya. tetap boleh kalau mau. Iya, boleh. Tapi kalau imamnya tidak memberi jeda, sementara habis amin langsung baca surat. Nah, bagi makmum itu lebih afdal mana? Menyimak bacaan surat imam atau malah membaca Fatihah? Ya, kalau dari penjelasan para ulama, termasuk dalam kitab sifat sholat Nabi,
maupun dalam kitab Bulughul Maram yang disarahkan oleh banyak para ulama, maka lebih afdal mendengarkan bacaan imam. Karena apa yang disebutkan dalam surat Al-A'raf tadi yang ayat 200 berapa ya? 204 apa itu kan? Ya, itu terkait dengan masalah sholat. Maka itu mendengarkan lebih afdal dibandingkan dia harus membaca Al-Fatihah. Ya Pak ya, itu lebih afdal untuk mendengarkan dibandingkan dia harus membaca. Karena yang pertama tentunya bacaan imam, bacaan makmum. Kemudian tugas makmum ketika imam membaca maka mendengarkan, diam supaya mendapatkan rahmat tadi. Ya, dan menjadikan dalam sholat itu mendengarkan di dalam bacaan, maka tidak mengganggu. Seandainya ada orang yang membaca biasanya itu apa? Sampai terdengar. Bahkan sebelahnya itu kadang-kadang apa? Ya, merasa terganggu, ada yang seperti itu. Makanya dalam bacaan sholat itu jangan dikeraskan nih subhanallah, ada yang begitu juga. Nggak perlu yang seperti itu Pak ya. Cukup dibaca tetapi tidak keluar ininya ya Pak ya. Ya. Ini ada yang sampai seperti itu ya. Bahkan baca Al-Fatihah itu kenceng. Nah, itu jangan. Jadi tidak seperti itu Pak. Karena itu mengganggu. Jadi aksan memang harus mendengarkan Pak. Itu lebih baik. Itu banyak para ulama menjelaskan dalam kitab fikih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Water silakan tadi Bapak. Sholat sunnah pada Jumat itu kan ada ustaz yang bilang kalau di masjid 4 kali, kalau di rumah 2. Itu pertanyaan yang kedua, seorang berangkat umrah atau haji dia bisa bermakmum tanpa haram tapi di hotel dia nginap, boleh nggak? Orang yang sedang umrah sholatnya itu di hotel, sholat apa ini? Sholat apa aja dibilang nggak usah ke haram karena bermakmum di hotel aja karena di sholat yang wajib bermakmum. Maka kalau dalam kondisi yang memang dia sakit, ya, maka kalau sakit beda urusannya Pak ya. Maksudnya makdur lah seperti itu. Tetapi kalau tidak sakit, maka orang sholat berjamaah itu soft itu harus nyambung Pak. Soft itu harus nyambung. Maka ini sholatnya orang-orang yang biasanya di hotel tuh malas turun dia Pak. Ya, maka ada sebagian memang pernah difatwakan bahwasanya sholat yang seperti itu ikut imam di masjid, mesti Masjidil Haram. Ada sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Maksudnya apa? Tidak sah sholatnya itu tidak sah dia berjamaah bersama imam. Karena sholat berjamaah itu kan syaratnya apa? Softnya itu nyambung Pak. Jadi softnya itu nyambung. Kecuali dalam kondisi memang sudah tidak muat, ya itu sampai pelantaran nggak muat, kecuali adanya di hotel begitu, maka yang seperti itu dihukumi darurat. Tapi masa darurat terus menerus seperti itu pernah difatwakan. Ada seorang ulama di Saudi itu mengatakan itu tidak sah di dalam sholat berjamaah bersama imam. Maka soft itu harus nyambung Pak ya. Makanya kalau soft yang seperti ini, ya jangan sampai terputus. Seandainya ada soft yang di luar, maka soft itu juga harus lurus, kecuali memang dihalangi oleh tembok. Makanya tembok seperti ini kan, seandainya ada sampai sholat di luar, ini kondisi terpaksa Pak. Nah, seandainya ada tiang ini apa nih? Di masjid kan suka ada tiang begini Pak. Sementara tiang ini berkaitan dengan soft di sini. Maka yang seperti ini termasuk nggak nyambung. Jangan Pak, harus dihindari. Mendingan ngambil yang di belakangnya saja. Meskipun ini longgar, nggak apa-apa. Ya, ini kan sering ada masjid yang ada tiang. Sementara ini karena urutannya soft dari depan, sehingga di sini ada soft. Nah, sini baru nyambung di sampingnya ini. Ini nggak boleh Pak. Kalau bisa dia mundur aja begini supaya ini nyambung. Nah, begitu. Jadi pentingnya soft itu harus nyambung Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk masjid ini yang di atas kan nggak tertutup besar. Iya, ini nomor gimana Pak? Masjid. Kenapa? Ini masjid ini kan desainnya kan tertutup. Sesekali memang buat jamaah gitu kan. Ya, gimana? artinya kalau itu darurat nggak masalah itu. Dibolehkan. Jadi mau kayu ada dia. Iya, di atas kan begitu. Nggak apa-apa. Sholat sunnah setelah Jumat. Ada ustaz tentang sholat sunnah setelah Jumat.
Pada Jumat. Oh, pada Jumat sholat. Iya. Karena ada unsur mengatakan kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Ada nggak Ustaz yang menjelaskan? Oh, sholat sunnahnya seperti itu. Memang dalam beberapa penjelasan sholat sunnah itu memang boleh ada 2 rakaat, boleh 4 rakaat, Pak. Ya, badiahnya itu ada. Tetapi tidak mengharuskan kalau 4 rakaat ini 2 rakaat, enggak. Justru malah asalnya sholat sunnah itu di rumah, bukan di masjid. Selama ini sholat sunnah itu banyak dikerjakan di masjid. Maka Nabi itu mengerjakan sholat sunnah itu di rumah, Pak. Makanya jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Selain tidak membaca Quran, tetapi apa? Sisakan untuk sholat sunnahnya itu di masjid supaya sisakan untuk di rumah supaya rumah itu tidak menjadi kuburan. Tapi jangan juga dibalik. Ketika seorang suami sholatnya itu di rumah berjamaah sama istri, salah yang seperti itu. Hendaknya di masjid. Jadi tidak ada aturan seperti itu yang jelas. Justru malah Nabi mencontohkan itu di rumah. Supaya asal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, barangkali sampai di sini mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang Anda sampaikan baik buat Anda maupun buat antum. Dan akhirnya Anda tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.